Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Masuk kita pada tafsir Quran surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-30 sampai dengan 35. Ayat yang ke-30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala niswatu fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad sagafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguh cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Tafsir ayat yang ke-30, maksudnya bahwa berita tersebut menjadi populer dan menyebar seantero negeri. Kaum wanita membicarakannya dan mulai mencibir dan mengatakan, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsih qad sagafaha hubba. Istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguh cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Maksudnya itu adalah kejadian yang buruk. Ia adalah seorang wanita berderajat tinggi, suaminya pun orang berkedudukan. Kendati pun demikian, ternyata ia masih menggoda budak lelakinya yang berada di bawah kekuasaan dan bertugas melayaninya. Bersama ini semua, kecintaan kepadanya, Yusuf sudah menempati hatinya pada kadar yang sangat kuat. Qad sagafaha hubba. Sungguh cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Kecintaan sang wanita itu kepada Yusuf sudah mencapai relung hatinya, yaitu batin dan jantung hatinya. Itu adalah kecintaan yang paling tinggi. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata, di mana kondisi ini terdapat padanya, yang mana kondisi ini tidak layak bersumber darinya. Itu merupakan sebuah kejadian yang akan mendiskreditkan kedudukannya dan menghinakannya di tengah orang-orang. Ayat yang ke-31, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaqa'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasyallahi ma hadza basara in hadza illa malakun karim. Maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya pada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya. Dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ia tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Tafsir ayat yang ke-31. Pernyataan tersebut hanyalah bentuk tipu daya wanita-wanita itu saja, bukan murni untuk mencerca dan menghinanya, tetapi mereka menjadikan perkataan tadi sebagai jembatan yang akan mengantarkan mereka guna menyaksikan Yusuf yang menjadi penyebab terfitnahnya istri Al-Aziz, agar ia menjadi geram dan selanjutnya supaya mau memperlihatkan Yusuf kepada mereka hingga mereka pun memaklumi kondisinya. Oleh karenanya, Allah menyebutnya sebagai makar. Allah berfirman, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihin. Maka tatkala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundangnya lah wanita-wanita itu. Ia meminta mereka datang ke kediamannya untuk bertamu. Wa atazna lahunna muttaqa'an, dan disediakannya bagi mereka tempat duduk.
tempat yang telah dipersiapkan dengan bermacam permadani dan bantal-bantal serta kelengkapannya berupa macam-macam makanan dan minuman yang lezat. Di antara suguhan yang ia sodorkan dan hadirkan dalam jamuan tersebut adalah sebuah makanan yang membutuhkan pisau, baik itu merupakan buah utrujah, jenis buah limau, atau buah lainnya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan, untuk memotong makanan itu dengannya. Wa qalat, kemudian dia berkata kepada Yusuf, ukhruj alaihin, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Dalam pesona ketampanan dan pancaran keelokannya, falamma ra'ainahu akbarna, maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya. Maksudnya, mereka mengaguminya di hati mereka dan menyaksikan sebuah panorama yang tidak pernah mereka lihat seindah itu. Wa qata'na, dan mereka melukai lantaran kekaguman mereka aydiyahunna, jari tangannya, dengan pisau-pisau itu yang mereka bawa. Wa qulna hasya lillah, dan berkata, Maha sempurna Allah, sebagai bentuk penyucian terhadap Allah. Ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Demikian itu lantaran Yusuf dikaruniai ketampanan yang fantastis dan pesona yang menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memperhatikannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.